ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian adalah untuk memfilter siapa hamba Allah yang ketika diberi ujian itu ahsanu amala, yang terbaik amalnya. Maka oleh karena itu nanti akan ada dua kategori orang yang menghadapi ujian. Yang pertama kategorinya adalah orang yang mendapatkan ujian. Untuk orang yang beriman itu akan tawakal dan yakin atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kedua, kategori yang kedua adalah orang yang menghadapi dengan cara putus asa. Tapi nanti dua kategori ini pun akan sama-sama dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik itu secara tawakal ataupun secara putus asa, dan semuanya akan mendapatkan imbalan yang setimpal atas menghadapan ujian tersebut. Ketika seorang menghadapi ujian dengan cara yang putus asa, maka Allah pun akan memberikan sebuah balasannya dan ajaknya sekaligus. Contohnya seperti ini, Bunya, Pak. Ketika seorang di hadapan ujian, kemudian dia stres, kemudian dia depresi, kemudian dia bunuh diri, pahitnya bunuh diri, maka bukan akhir dari segala macam ujian pada saat itu, tapi awal dari ujian nanti dia di neraka. Rasulullah SAW menjelaskan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwasanya ketika seorang melakukan bunuh diri maka akan dibangkitkan di yaumul qiyamah seperti dia mengakhiri hidupnya, baik dengan cara apapun. Ini yang diputus asakan. Tapi sebaliknya, ketika seorang menghadapi ujian dengan cara yang tawakal dan yakin, maka yang namanya kebahagiaan yang hakiki akan didapatkan oleh orang yang bersangkutan. Allah Subhanahu wa taala pun sudah mencontohkan kepada kita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, tentang Nabi Ismail alaihissalam, tentang istrinya yang saleh Hajar. Allah pun menerangkan dalam surah Al-Ahzab ayat 22 bahwasanya orang yang akan mendapatkan ujian dengan cara tawakal, kemenangan pun akan didapatkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab." Ini yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab. Ketika orang-orang mukmin melihat pasukan al-ahzab. Pasukan al-ahzab dalam sirah nabawiyah disebutkan adalah berkoalisinya antara musyrikin Quraisy dengan orang-orang Yahudi. Dan orang-orang dan pasukan al-ahzab itu sampai 10.000 orang. Pasukan Islam mung 3.000 orang. Kami di dia ayah ahli matematika, ayah rumusnya, apakah bisa yang 3.000 orang mengalahkan yang 10.000 orang? Pasti akan menjawab, oh mungkin anu 3.000 orang akan mengalahkan 10.000 orang. Tapi ternyata yang namanya rumus Allah, yang 3.000 orang itu bisa mengalahkan yang 10.000 orang. Maka apa yang terjadi? Apakah orang mukmin ketika melihat pasukan al-ahzab yang begitu banyaknya getir ataupun lari tukang langgang? Tidak. Ternyata mereka mengatakan, qalu hada ma wa'adanallahu wa rasul. Ini adalah janji Allah dan Rasulnya. Ini tauhid tingkat tinggi. Apabila Allah dan Rasulnya sudah berjanji, kok sampai dihianati? Apabila Rasul dan Allahnya sudah mengatakan masuk surga, mau mungkin masuk neraka. Beda dengan jelema. Jelema mah ketika hawa nafsunya ingin jabatan, ingin duduk di kursi yang empuk, mereka berjanji. Tapi ketika enggak menang, sudah mendapatkan hasrat nafsunya, bila lupa akan janjinya. Itu manusia, beda dengan Allah.
Innallaha la yulibul mi'ad. Allah itu tidak akan mengingkari, mengkhianati janjinya. Kemudian orang mukmin pun berkata lagi, qalu hada ma'adana Allah wa rasuluh wa saddaqallahu wa rasuluh. Allah teh yakin benarna, Rasul teh yakin benarna. Ini Bu, ketika seorang mendapatkan ujian, kemudian dia bertawakal dan yakin pada Allah Subhanahu wa taala, maka yaj'allahu makhrajan. Allah pun akan memberikan jalan keluar.